Kembali kita ketemu lagi di Talk is Fun, tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan selalu semangat dan juga menebar inspirasi. Karena kalau kita ngomongin soal inspirasi, pas sekali karena di Talk is Fun kali ini saya akan kedatangan sosok-sosok yang perjalanan hidupnya menginspirasi banyak orang, bagaimana mereka memulai dan juga meniti karirnya hingga sampai di titik saat ini. Mereka adalah sosok-sosok yang berasal dari Timur Indonesia ya, mutiara dari Timur. Nah, tamu saya yang pertama, oke, ini lirik-lirik lagunya bisa dibilang menyayat hati, menyentuh hati, romantis, manis, dan pastinya menjadi hits di tanah air. Ada Komang, kemudian ada Lesung Pipi, dan masih banyak lagi. Udah tahu dong siapa? Betul sekali, adalah Raim Laode. Kita intip dulu profilnya berikut ini. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia. Sudah tak asing dengan lagu ini? Berjudul Komang, lagu ini populer dan viral di platform digital. Adalah Raim Laode, sosok penyanyi di balik lagu tentang cinta ini. Lewat lirik yang sederhana dan emosional, Komang seakan menjadi anthem cinta bagi penikmatnya. Yang membuat semakin menyentuh hati, ternyata Komang adalah lagu yang ditulis sebagai ungkapan rasa cinta untuk sang istri. Henti sejenak menikmati indahmu, tatkala mentari terbenam di ufuk barat. Tak hanya Komang, sebuah karya lain berjudul Lesung Pipi juga berhasil mencuri hati para pendengar musik. Menampilkan ciri khas Raim Laode dalam bercerita tentang cinta dengan cara yang hangat dan apa adanya. Ku pastikan ini bukan tentang sejarah lara sahaja. Ya, nama Raim Laode dikenal sebagai salah satu penyanyi dan penulis lagu yang mampu menghadirkan cerita sederhana namun penuh makna. Ku berjanji jadi suamimu. Musisi asal Sulawesi Tenggara ini berhasil merangkai lirik puitis dan dibalut melodi yang mudah diterima berbagai kalangan. Untukmu berakhirlah masaku. Sebelum dikenal sebagai penyanyi, perjalanan Raim Laode di dunia hiburan dimulai dari panggung stand-up komedi. Kini, Raim Laode menjadi salah satu representasi musisi dari Timur Indonesia di panggung nasional. Kita pernah searah. Ya, sudah hadir di Talk is Fun kali ini Raim Laode. Ode, apa kabar? Halo, baik. Terima kasih. Siap. Suaranya, lagu-lagunya selalu mengisi setiap hari. Betul. Di setiap perjalanan kita, tempat bekerja, akhirnya kita ketemu juga Akhirnya nih. ketemu juga. Alhamdulillah. Teman saya Ali Akbar itu stand up comedian juga, dia bilang percuma orang Timur suaranya merdu, jarang didengar pemerintah. Sekarang bisa bersuara di sini. Alhamdulillah sekarang kayak platform musikmu hampir semua cross sosial media selalu ada Timur, entah film dari orang Timur, entah sound lagu. Bahkan lagu-lagu dari Timur ya kan, di 2025 meledak, hit sekali. Oke, Ode, kita panggilnya Ode karena tadi dikasih, kalau orang dari Sulawesi di sana, Sulawesi Tenggara, orang Buton tepatnya, Sulawesi Tenggara. Ya? Kan ada rajin dengar kan ada Waode, kayak Cika Waode, ada Laode lagi. Kalau La itu untuk panggilan laki-laki, Wa untuk perempuan. La Raim Watifani. Nah, La Raim Watifani. Iya, La itu asal kata La ilaha illallah. Kalau Wa asal kata Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang ini berat, makanya saya gampangkan La laki-laki, Wa wanita. Di selalu ada tauhid di antara nama orang-orang Buton. La Raim kita kenal sebagai komika, stand up komedi, kemudian pencerita.
musisi pastinya multi talenta. Kapan pertama kali Laraim menyadari bahwa berkarya ini adalah jalan hidup? Kalau untuk dilihat pertama kali kapan kesayanya, saya tidak terlalu mengerti kapan. Tapi saya bisa mengerti dari mana ini terjadi. Itu dari bapak saya seorang tukang kayu. Di negeri ini tukang kayu kan hanya dua nasibnya, anaknya. Kalau bukan artis, wakil presiden. Kebetulan yang saya yang tukang kayu yang artis. Nah, belajar berkarya itu belajar dari bapak saya. Bapak saya hidupnya adalah mirip-mirip dengan saya, by orderan, by minggu ini kerja di rumah yang ini, minggu depan di rumah yang sebelah. Sama seperti saya, minggu ini kerja di kota ini, stand up, minggu depan. Pindah ya. lagi. Nah, ada momen di masa bapak saya antara rumah yang satu dan rumah yang lain itu orderannya lama. Di antara penantian itu bapak saya bikin lemari tanpa orderan. Dia taruh di depan teras. Ada orang lewat, dibeli lemarinya. Nah, ini yang saya lakukan kemarin. Di antara penantian saya dari kerjaan yang satu dengan kerjaan yang lain, itu lama. Saya harus hidup di Jakarta, kosan harus dibayar. Akhirnya saya buat lemari pertama saya, namanya Lagu Cemburu, yang saya jual entah di Spotify, di YouTube Music, di platform musik. Lalu sisa dari sejarah sih, ya, lalu sampai sekarang. Dan banyak karya-karya yang dihasilkan. Betul, hidup berkarya saya tidak tahu kapan, tapi saya tahu dari mana, dari ayah saya adalah ternyata hidup bukan tentang menanti kerja itu kapan, tapi meng-create sesuatu untuk orang bisa beli. Soalnya berkarya kan adalah hubungan produk yang saya buat ke penikmat karya. Betul. Laraim kan berasal dari Sulawesi Tenggara. Betul. Dari Buton asli ya, keluarga Buton. di sana ya. Menurut Laraim apa yang menarik dari tempat asal Raim? Nice question. Pertama kalau kau bilang Indonesia Timur berarti kita bicara tentang culture, bicara tentang logo-logo, tentang corak, tentang warna, tentang dance, tentang budaya. Wow. Makanya saya sangat tidak terlalu suka dengan istilah Indonesia Timur seperti mengkotakan. Iya, seperti ada Indonesia, ada timur, ada timurnya. Indonesia bagian timur masih nyaman buat saya, ketimbang Indonesia Timur ya. Ya, kalau ditanya apa yang paling menarik, ya sudah alam kita itu jauh lebih. Kalau lagunya Glenn Fredly kan kita dididik oleh alam tuh, suara ombak lebih besar daripada biasanya, makanya suara kami nadanya agak kencang supaya kita saling dengar satu sama lain. Matahari bukan karena marah-marah. Betul, bukan karena marah-marah, ya biar sampai saja tuh matahari lebih panas daripada di daerah lain, itu berarti kulit kami lebih estetik. Itu berarti karena alam mau tidak mau kita tumbuh menjadi orang yang penggelisah, atau kalau saya sebutnya penggelisah, kita dituangkan gelisahnya dalam bentuk lagu, kayak saya stand up komedi, mereka Kari mungkin di film Godfred juga dan lain sebagainya. Oke. Menurut Laraim, talenta kita bilangnya mungkin mutiara dari timur ya kan, keunggulan dari mereka Indonesia bagian timur apa yang paling itu nonjol? Iya itu tadi, kalau saya hampir semua ya kan orang timur selalu bisa menyanyi. Betul walaupun ya tadi ada yang berakhir jadi musisi, ada yang tidak gitu ya. Betul kayak apa namanya, kayak fasilitas rendah, ternyata orang timur itu motivasinya tinggi. Fasilitas rendah, kalau aku lihat perpustakaan di kampungku, ya tidak sekompleks yang saya pergi ke perpustakaan Cikini. Saya lihat itu kayak istana buku. Tapi itu dulu waktu kami kecil ya. Tapi orang timur karena dididik oleh alam, walaupun fasilitasnya rendah, mesti motivasi kami tinggi. Jadi sama itu. Banyak juga teman kami di kota punya fasilitas banyak, tapi motivasi rendah tidak jadi juga. Jadi bukan perkara tentang kau tinggal di mana, tetapi mental kita itu, kami ke sekolah saja pasti sehat karena jauh. Kami ke sekolah saja pasti sehat karena jauh tuh. Pulang rumah pasti keringat, pasti secara atletik. Makanya atlet dayung dari Indonesia rata-rata dari timur. Iya. Oke.
boxing. Iya. Ya kayak bukan kita kayak mau mahir di bidang profesi tertentu, tapi kayak ya kita jadi seperti hidup saja tuh. Saya cuman hidupin hari-hari tanpa ada gitar dan panggung. Di kampung juga saya nyanyi biasa aja. Saya hanya hidup saja. Itu kan. Talenta-talenta kita bilangnya mungkin mutiara dari timur ya kan. Keunggulan dari mereka-mereka Indonesia bagian timur. Apa yang paling itu menonjol? Iya itu tadi. Kalau saya hampir semua ya kan orang timur selalu bisa menyanyi. Betul, walaupun ya tadi ada yang berakhir jadi musisi, ada yang ya, tidak gitu ya. Betul. Kayak apa namanya? Kayak fasilitas rendah, ternyata orang timur itu motivasinya tinggi. Fasilitas rendah kalau kau lihat perpustakaan di kampungku, ya tidak sekompleks yang saya pergi ke perpustakaan Cikini. Saya lihat itu kayak istana buku. Tapi itu dulu waktu kami kecil ya. Tapi orang timur karena dididik oleh alam, walaupun fasilitasnya rendah, mesti motivasi kami tinggi. Jadi sama itu. Banyak juga teman kami di kota punya fasilitas banyak, tapi motivasi rendah tidak jadi juga. Jadi bukan perkara tentang kau tinggal di mana, tetapi mental kita itu, kami ke sekolah saja pasti sehat karena jauh. Kami ke sekolah saja pasti sehat karena jauh tuh. Pulang rumah pasti keringat, pasti ya kita jadi seperti hidup saja tuh. Saya cuman hidupin hari-hari tanpa ada gitar dan panggung. Di kampung juga saya nyanyi biasa aja. Fisik dan mental sudah teruji kuat, ya kan. Ketika pertama kali Laraim datang ke Jakarta, bagaimana kondisinya ketika beradaptasi? Ada shock culture nggak? Sangatlah, semua orang itu dan menjadi percakapan di antara kami orang-orang yang rantau di Indonesia. Tapi harus saya sadari bahwa Jakarta ini memang kita butuh untuk adaptasi 1-2 tahun untuk mengerti culture-nya, untuk mengerti apa habitnya orang. Ini Jakarta ini adalah kota yang paling cepat menurutnya saya tuh, kayak tidak tidur, kayak tidak tidur begitu. Kok keluar rumah jam berapapun masih ada kafe yang kebuka, masih ada bar yang kebuka. Sementara di Buton. Sementara kami di Buton itu paling lama jam 8. Kayak sudah gelap. Udah sepi, udah gelap. Tapi hal yang saya syukuri sekarang itu, saya baru sadari adalah saya sangat rindu dengan keterbatasan itu. Saya sangat rindu itu. Saya tidak masalah Indonesia Timur itu. Kayak kampung saya kan, Wakatobi sangat pariwisata. Kampung yang sangat pariwisata. Bahkan ada momen dalam dirinya saya, seandainya kampung kita tidak jadi objek wisata, kita akan biasa-biasa aja. Mungkin pantai akan lebih bersih karena tidak banyak turisnya mungkin. Mungkin alam kita akan lebih bersih. Karena ancaman untuk kami, tempat kami Indonesia Timur itu ada 2 sebenarnya, wisata dan pertambangan. Ancamannya kami itu, ancamannya kami. Kau lihat ada video di Papua yang menangis hutannya lagi itu adalah ibu bagi mereka, ibu, hutan itu ibu. Dia kasih kita makan, dia kasih tumbuh, dia kasih hewan-hewan makan, iya dia kasih, disebut ibu. Ketika datang merantau dari Buton ke Jakarta, adaptasinya cukup berat lah ya, masa transisi itu ya. Tapi pernah nggak mendapatkan atau mengalami stigmatisasi gitu, diremehkan karena berasal dari timur? Mungkin ada ya, tapi saya tidak pernah rasa. Mungkin ada karena kalau saya pribadi tidak peduli. Saya pun datang di industri misalnya di stand up comedy sudah punya kakak-kakak dan abang-abang dari timur yang keren. Waktu kami SD semua orang mau jadi Glenn Fredly. Semua orang. Saya mau kasih cerita tipis saja. Saya pulang kampung kemarin. Saya nongkrong di kafe yang di Wakatobi, pinggir laut. Terus yang penyanyi kafe ini dia bilang, kebetulan ada kanda kita ini, Kak Raim boleh naik dong nyanyi di sampingku. Dia main gitar, terus saya nyanyi, terus saya bilang ke dia, 10 tahun lalu mimpi saya sedang dijalani sama Ari Kriting, entah di komedi, di film. Sekarang ini saya sedang menjalani mimpimu. Tidak menutup kemungkinan ke depan kau bisa jalani mimpimu sendiri. Itu dia percontohan. Jadi tidak mungkin ada itu cemooh atau dipandang sebelah mata, tapi saya tidak peduli karena abang-abangku ganteng semua, gagah semua, sebab saya juga gagah. Pastinya.
Suksesku adalah percontohan, adalah terbukanya mimpi semua orang miskin yang ada di Indonesia Timur, adalah terbukanya mimpi untuk orang-orang yang ada di pelosok Indonesia Timur yang tidak punya akses perpustakaan. Saya tidak minta internet, saya tidak peduli dengan internet, by the way ya. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Perbedaan buat kita terus bersama. Tadi berbicara mengenai mimpi, saya paling suka Laraim baca di salah satu artikel, ada statement Laraim bilang mimpi itu gratis, ambil yang paling mahal. Betul, itu adalah momen saya hari pertama masuk sekolah SMA. Ini mimpi Laraim? Betul, SMA itu kami dikasih kumpul di aula hari pertama SMA 1 Wangi-Wangi, Wakatobi 2009. Semua siswa disuruh perkenalan diri, nama saya ini cita-cita jadi ya sudahlah PNS lah, dan tidak ada yang salah dengan cita-cita itu. Perempuan mau suster, itu saja semua sama. Nanti pas saya naik, nama saya Laode Raimudin, nama lengkap saya. Hobi sama dengan kalian, main bola. Cita-cita saya astronot. Nah itu semua orang ketawa itu, dan saya baru pikir ternyata mimpi saja adalah hal yang luar biasa untuk teman-teman saya di Wakatobi. Kenapa sih tidak bisa sih memimpi dan minta yang lebih daripada semua orang tuh? Bukankah mimpi gratis? Kenapa kita harus ambil yang paling murah? Ambil kok yang paling mahal. Waktu saya bilang saya mau jadi astronot, saya pun tidak percaya dengan diri saya akan terbang ke bulan pada suatu masa dalam hidupnya saya. Tetapi namanya juga gratis. Ambil paling mahal, mungkin saya tidak terbang ke bulan, tapi setiap minggu dalam hidupnya saya ke bandara terbang naik pesawat untuk hibur. Mimpi gratis, silakan ambil paling mahal. Mimpi itu gratis, ambil yang paling mahal. Jangan ambil paling murah, ambil situ. Iya, dan kita kan nggak pernah tahu kan, kita akan mencapai mimpi yang paling mahal itu atau enggak ya. Bung Karno kan bilang itu gantung setinggi langit, kalau kau jatuh di antara bintang-bintang. Itu yang saya gantung, saya mau jadi astronot, kebetulan saya tidak sampai, terbang naik pesawat setiap saat. Amin. Di perjalanan, tidak hanya karir ya, tapi perjalanan hidup Laraim, apa momen yang paling menguji mental dan juga keyakinan? Adalah dilema kesuksesan namanya. Semakin banyak yang kita capai juga, semakin ada harga yang harus kita bayar, dan memang seperti itu. Hati-hati dengan mimpimu, hati-hati dengan pilihanmu, sebab setiap pilihan, setiap mimpi punya konsekuensi. Kalau mau ambil pilihan, memilih sesuatu, jangan cuma senang dengan pilihannya, tapi dealing juga dengan konsekuensinya. Nah konsekuensinya ini adalah yang lagi pengen saya kurangi, atau lagi pengen kurangi, seperti kayak 5 tahun terakhir ini adalah saya terlalu rajin kerjanya, terlalu mau kejar AMI Award, dan dapat juga. Ambisius. Ya. Dan dapat juga AMI Award, film terbaik, lagu terbaik, dapat juga. Tapi konsekuensinya adalah saya jauh dari mamaku, saya jauh dari keluargaku, saya jauh dari Wakatobi, adalah tempat di mana saya bisa jadi diri sendiri. Walaupun saya artis sekarang ini, kalau saya ke Wakatobi, tetanggaku tidak ada yang berfoto. Dalam artian bukan tidak ada yang tahu kan, dalam artian bukan dia tidak tahu kau Raim, tapi dalam artian dia respect privasiku, dia respect. Oh Raim, sepupu kita sudah pulang. Oh Raim, anak kecil yang rajin di masjid kita sudah datang. Ayo sholat lagi, ayo nongkrong lagi, sederhana itu. Tapi puas dengan pencapaian sekarang? Puas sebab ada percontohan. Jadi berbeda itu suksesnya kami, suksesku ini dengan musisi lain yang kau lihat di Jakarta ini. Berbeda bagi kami di Indonesia Timur. Saya tidak bilang saya lebih baik daripada. Berbeda karena suksesku dengan suksesnya adalah, suksesku adalah percontohan.
adalah terbukanya mimpi semua orang miskin yang ada di Indonesia Timur, adalah terbukanya mimpi untuk orang-orang yang ada di pelosok Indonesia Timur yang tidak punya akses perpustakaan. Saya tidak minta internet, saya tidak peduli dengan internet by the way ya. Saya tidak peduli dengan internet harus masuk di Papua, di Sulawesi, saya tidak peduli. Internet adalah sumber sakit hatimu setiap hari. Saya tidak peduli, jangan kontaminasi jiwa kami orang Timur dengan akses internet yang cepat. Kalau saya pribadi saya tidak peduli. Kasihkan kita akses perpustakaan, buku. Sebagaimana pendiri bangsa ini sangat akrab dengannya. Semua pendiri bangsa awal-awal sangat punya romantisme dengan literasi dan buku. Satu suara Laraim mungkin tidak mewakili semuanya, Betul, iya, tapi paling tidak yang saya rasa, itu yang dirasakan kan. Betul. Kenapa romantisme literasi itu begitu penting sekali untuk teman-teman itu? Cuma satu-satunya yang menolong bangsa ini literasi. Literasi begitu penting. Literasi begitu penting sebab kebodohan rajin memakan korban. Saya, kamu, kita pernah jadi korban dari kebodohan. Tuh. Kita selalu berpikir solusi dari Indonesia Timur itu adalah kasih bagus jalan tolnya katanya, biar aksesibilitas katanya, kasih kencang wifi-nya katanya. Padahal sudah dari dulu dan terbukti dalam sejarah bahwa kita dimerdekakan oleh orang yang berliterasi. Bangsa India itu mengenal tulisan abad ke-5 sebelum Masehi, sebelum tahun 500 tahun sebelumnya, bangsa India sudah kenal tulisan berliterasi. Bangsa kita yang kita cintai ini mengenal tulisan abad ke-5 setelah Masehi. Itu berarti 1000 tahun di antara India dan Indonesia. Itu pun tulisan pertama, literasi pertama yang kita temukan dalam sejarah adalah bahasa Sanskerta, bahasa India. Bahasa India. Tidak hanya romantisme literasi, romantisme melalui karya, melalui lirik itu yang kita tangkap dari Laraim ya. Dengan lirik-lirik yang menyentuh, yang manis, bercerita tentang romantisme bersama pasangan, bersama istri. Menulis lirik yang seperti itu, apakah itu lebih mudah atau justru sebaliknya lebih terasa berat karena mungkin lebih murni, lebih pure? Lebih mudah bahasanya kalau buat saya tuh. Lebih mudah? Tapi ternyata apa yang kita lakukan, ternyata karya seni semakin dalam itu, ternyata semakin relate ke orang-orang. Lagu Komang, kalau bicara lagu Komang sudah 600 juta streaming di Spotify, kemarin jadi film, nanti akan jadi buku dan lain sebagainya. Itu saya cuma tulis kepada satu orang yang judulnya adalah namanya satu dari miliaran manusia yang ada di bumi. Tetapi kok bisa jadi soundtrack kisah cintanya orang. Ternyata karya seni semakin dalam itu kita pasti sentuh orang lain juga. Sebab yang saya rasa, kau rasa juga. Mungkin bukan Komang kekasihmu. Iya. Tapi isu yang dibawa Raim terhadap lagunya, sama seperti orang India dulu mau bilang sayang ke kekasihnya harus bikin masjid Taj Mahal namanya. Orang Jawa mau tunjukkan rasa cintanya itu bikin candi dulu. Dalam sejarah kita punya Taj Mahal dan candi yang begitu mewah untuk orang persembahkan cintanya. Saya tidak bisa buat Taj Mahal, saya tidak bisa buat candi. Yang saya bisa apa coba? Nulis lagu. Ini dia Taj Mahalku. Mungkin kau tidak bisa, mungkin tulis lagu. Apa yang kau main? Itu saja. Tidak harus jadi Raim Laode semua, sebab saya tidak mau jadi Glenn Fredly kedua. Saya tidak mau. Saya tidak mau jadi Ari Kriting kedua. Saya mau jadi Raim Laode yang pertama. Kau harus jadi Tiffany yang pertama deh. Saya tidak mau jadi another host yang lain deh. Kau harus jadi kameramen pertama daripada. Itulah sebab kita adalah satu kombinasi dari rahmatnya Allah yang begitu hebat. Kau diam saja kau berbeda. Apa pesan dari Laraim untuk anak-anak muda, khususnya anak-anak muda mungkin yang berasal dari Indonesia bagian timur yang saat ini sedang merencanakan mimpi paling mahalnya? Kalau saya jangan terlalu dalam bidang apapun ya. Di bidang apapun ya. Saya tak percaya apapun yang terjadi di bangsa ini. Dalam sejarah juga kita selalu punya cara untuk keluar dari seluruh kesulitannya. Kamu sudah hebat kayak tahun lalu itu kita sampai ke titik ini, masuk ke tahun yang baru sekarang ini.
Apa yang terjadi coba? Kadang ternyata masalah kalau kita tidak ambil peduli, selesai juga. Kadang-kadang selesai juga. Kalau pesan dari saya ini agak kontroversial, memang kayak sudah kurangi internet mula, kurangi internet mula. Karena zaman dulu kan kita ada arus yang kontra terhadap siaran televisi zaman dulu ya. Karena katanya tidak boleh kita didikte informasinya kita. Muncullah arus sosial media. Iya. Adalah arus di mana kita memilih tontonan kita. YouTube kita milih tontonan kita semua. Algoritma. Lalu semakin ke sini, saya tidak pilih lagi apa yang saya tonton. Kok tidak pilih lagi apa yang kau tonton? Adalah kita disajikan sama algoritma. Sama saja, sama saja. Sepertinya menurut saya adalah berteman dengan buku. Sebab buku itu adalah sebaik-baik sahabat. Kau beli sepatu baru, dia hanya akan temani langkahmu 3 tahun ke depan. Percaya sama saya. Sepatu yang mahal dan bagus ini hanya menemani langkahku 3 tahun. 3 tahun. Kalau kau berteman dengan buku, kau beli satu buku, dia akan temani langkahmu sampai kamu meninggal. Percaya sama saya. Saya sudah pernah tercerahkan dengan literasi. Sekarang saatnya kamu. Saya tidak bilang ke teman-teman Indonesia Timur. Saya bilang ke semua pemimpi di Indonesia, saya sudah dicerahkan sama literasi, sekarang gilirannya. Tidak hanya terjebak dalam romantisme hubungan, tapi romantisme bersama literasi itu tadi ya. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Laraim. Aduh, dikat nanti yang ngomong kosong ya. Enggak dong. Kita senang dengan kedatangan Laraim di Talk is Fun kali ini. Dan sebagai it's fun to talk. Very fun to talk with you, Laraim. Dan akan ada satu persembahan khusus dari Laraim untuk pemirsa Talk is Fun CNN Indonesia. Silakan. Apa nih? Sebab kau terlalu indah dari sekadar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Oh, dan apabila tak bersamamu, kau pastikan jalani dunia. Kemari sederhana, tertawamu sudah cukup melengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Kau terlalu indah dari sekadar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Karena memang kalau rata-rata kan pekerjaan di luar kayak debt collector itu kan memang orang kan identiknya dengan hal-hal yang begitu kan. Jadi tapi orang timur tuh begitu, di luar dia boleh keras tapi di pulang ke rumah ya akan seperti yang di film Kakak Bos itu kan, apalagi di depan anak perempuan itu. Siapa yang tak kenal dengan sosok Romo dalam serial Pertaruhan? Oke. Kini harus aku lewati. Atau sosok Kakak Bos dalam film garapan Ari Kriting? Inilah Godfred Orindeon, aktor kenamaan yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Sebelum membintangi beberapa judul film dan serial, Godfred merupakan lulusan arsitektur dan juga mantan atlet seni bela diri yaitu tarung derajat. Memulai debut akting melalui film The Raid pada tahun 2011 lalu, ia seringkali mendapat tawaran untuk bermain dalam film bergenre laga.
Namanya mulai tersorot dan dikenal secara luas oleh publik setelah menjadi karakter utama dalam film Kakak Bos. Kok penasaran dengan cerita di balik perjalanan Kakak Godfred dari arsitek hingga menjadi aktor? Atau cerita bagaimana rasanya menjadi orang timur dalam dunia entertainment? Sutra sabar toh? Mari kita orang cek obrolan selengkapnya. Ya, di Talk is Fun kali ini tamu saya berikutnya adalah seorang aktor dari Indonesia Timur, tepatnya dari Maumere. Kita kenal di layar lebar karena keterlibatannya sebagai Kakak Bos. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Godfred Orindeot. Halo Kakak, Halo, apa kabar? Kabar baik, ya semoga hari ini kita semua diberkahi hal yang baik. Wah, alhamdulillah. Terima kasih sudah datang. Kalau Kak Godfred tuh aslinya dari Maumere ya? Maumere, Oke. Flores. Dari Flores. Arsitek? Ya, Arsitek, kemudian atlet PON juga, ya tarung derajat. mantan atlet PON. Mantan atlet PON, cabang olahraganya tarung derajat, tarung derajat. Kok tapi bisa tiba-tiba nyemplung ke dunia hiburan, jadi aktor, itu gimana ceritanya Kak? Iya, jadi dulu ceritanya saya kan kerja, terus teman-teman itu sambil saya kan bantu ngelatih di tarung derajat di Jakarta. Ada orang mau casting buat film action, datang ke tempat-tempat latihan bela diri. Oke. Terus datang ke tempat latihan tarung derajat, mau casting, beberapa teman mau casting. Jadi akhirnya saya di SMS sama teman-teman bilang, ini nanti malam nonton bareng film Merantau, gitu, ceritanya gitu. Ternyata begitu datang bukannya nonton bareng, ternyata mereka mau di casting. Itu nggak tahu tuh? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Waktu itu saya ditemani istri kan lagi hamil 2 bulan. Jadi waktu itu begitu datang, oh ini kan mau casting. Terus kan film action kan, jadi suruh buat koreo gerakan fighting pasangan 2 orang, kan ada 5 orang, satu nggak ada pasangannya. Ya udah saya bantu ya. Jadi mereka ngisi form casting semua, terus semua persyaratan untuk casting. Kalau saya kan nggak ikut casting, jadi saya nggak ini. Tapi setelah selesai diambil gerakannya semua, orang castingnya minta, bang saya bisa minta nomor handphone abang, saya boleh foto abang? Oh boleh gitu. Malah saya yang dipanggil. Oke. Waktu itu casting untuk Berandal itu yang jadinya Direct 2. Keterlibatannya atau tawaran-tawaran di dunia acting sebagai aktor lebih banyak untuk film-film laga, ya kan? Ya sebagian besar. Sebagian besar. Tapi ketika aku nonton Kakak Bos pada saat itu, walaupun memang profesinya kan sebagai bilangnya debt collector ya? Ya debt collector, tapi dengan sosok yang kebapaan, kemudian sisi lucu, humanisnya ada gitu. Kenapa sih harus diasosiasikan dengan hal yang keras-keras gitu? Karena memang kalau rata-rata kan pekerjaan di luar kayak debt collector itu kan memang orang kan identiknya dengan hal-hal yang begitu kan. Jadi tapi orang timur tuh begitu. Di luar dia boleh keras, tapi di pulang ke rumah ya akan seperti yang di film Kakak Bos gitu kan. Apalagi di depan anak perempuan itu. Bagi seorang bapak itu anak itu segalanya. Bagi orang timur seperti itu. Iya. Oke, memang karakternya kemudian wataknya boleh keras, ibaratnya boleh badan Rambo hati Rinto ya. Ya, seperti itu mungkin. Tapi pernah nggak Kak Godfred ketika ada di industri ini ketemu dengan banyak orang dengan berbagai macam latar belakang, timur itu kan punya warna yang berbeda. Tidak ada yang salah gitu, tapi memang warnanya berbeda dan itu adalah ciri khas. Tapi pernah ada kayak resistensi atau kayak pengkotakan gitu kan? Kamu karena beda gitu. Pernah nggak ada kayak gitu? Selama ini saya belum ketemu seperti itu sih. Selama ini dengan teman-teman yang kita terlibat di dunia industri ini baik-baik aja sih. Jadi semuanya saling support, saling menjaga gitu. Jadi tidak mengkotak-kotakan gitu ya. Hanya mungkin kesempatan buat anak-anak timur itu masih kurang. Kesempatan anak timur. Di industri ini atau di secara general? Ya di industri ini sih mungkin. Kenapa? Kurang tahu sih mungkin. Sebenarnya contoh seperti kayak di dunia film kan hanya beberapa orang yang padahal banyak anak gitu, cuman kesempatan itu satu sisi ya mungkin ya mereka belum tahu harus kemana gitu kan.
terus memulainya dari mana. Ya, jadi cenderung sebenarnya banyak anak dari timur tuh punya talenta yang luar biasa. Cuman sampai sini tuh mereka bingung harus lewat mana. Kalau mohon maaf kalau teman-teman yang di sini tuh kan biasanya dari kecil udah terbiasa dengan, kalau mereka kan datang dari sana, ini aku harus bagaimana, mulainya dari mana. Tapi kenapa menurut Kak Godfred gitu ya, lebih ada stigmatisasi untuk masyarakat atau teman-teman yang dari timur dengan watak yang keras? Kenapa kalau ngomong harus kenceng-kenceng gitu, terus karakternya keras gitu, identiknya mungkin dengan pekerjaan-pekerjaan kasar, padahal itu nggak selalu seperti itu gitu. Ya, stereotip itu kan selalu ada kan, gitu kan. Kenapa orang timur? Mungkin kita di sana memang terbiasa udah dari kecil dengan keras itu. Kadang-kadang itu faktor karena memang geografisnya kita sana kan rumah berjauhan, manggil harus teriak-teriak itu juga bisa. Oh iya, gitu kan. benar. Nah, terus juga karena memang kita itu memang gitu apa adanya, jadi gitu kan, teriak ya suara keras ya keras aja, tapi tidak menggambar bahwa keras itu berarti orangnya kasar, keras tapi tidak kasar, intinya gitu ya. Nah, terus kalau kenapa banyak orang bilang keras timur keras, kita tidak keras, bukan keras dalam artian banyak orang berpikir kehidupan keras itu dengan hal-hal yang berbau kekerasan, tidak. Keras itu karena kita itu dari kecil udah dengan hal yang keras, dengan perjuangan hidup yang keras, bagaimana kita mau hidup tuh harus bagaimana, ya dari kecil kita harus jatuh bangun untuk bagaimana kita berjuang untuk bisa hidup itu. Jadi kerasnya hidup itu yang jadi, karena hal seperti itu orang jadi melihat kejadiannya, padahal enggak, gitu kan, karena intinya jangan melihat dari casing gitu kan. Oke, memang suara keras, memang itu karena udah kebiasaan. Orang Batak juga gitu kalau ngomong keras kan. Istri saya Batak ya gitu kan. Nah, begitu. Oh, itu kalau di rumah. Terus ya. Jadi gitu. Jadi kalau rata-rata orang bilang timur, tapi kalau saya bilang tadi keras itu bukan berarti kasar. Artinya gitu ya, keras tapi tidak kasar itu. Ada nggak nilai kehidupan yang paling berharga gitu ya dari teman-teman dari masyarakat di timur yang sekarang bisa diambil intisarinya, bisa punya manfaat dan dampak besar buat Kak Godfred? Di timur itu satu ya, orang timur itu memang kelihatan keras ya, tapi sesuatu hal yang membuat saya kemana bahwa itu orang timur itu selalu mengutamakan bahwa kemanapun kau berada, ingat satu, berbuatlah hal yang baik. Maka hal yang baik itu akan selalu datang padamu, ya kan? Itu pesan dari orang tua dari timur. Terus orang timur tuh tidak semua kan di mana-mana pasti ada oknum gitu kan. Tapi garis secara garis besar banyak tuh orang timur tuh sangat menghargai siapapun. Jadi kalau misalnya apalagi kalau kekeluargaannya. Jadi kami di sana tuh jarang sekali ada apalagi masalah agama semua tuh tidak ada. Karena kami prinsip bahwa kita hidup tuh bersaudara dimanapun kita berada. Jadi ya kita itu saudara. Jadi tidak saudara tapi bersaudara. Jadi itu yang disarankan selalu diingatkan orang tua, dimanapun kau berada, jadikan sahabatmu itu seperti saudaramu dan jadikan saudaramu seperti sahabatmu. Bener nggak tapi kalau orang timur, semua orang timur itu bisa nyanyi, suaranya indah? Enggak semua kakak bos jelek. Masa sih? Nggak bisa kakak bos bisa nyanyi? Gimana ya? Tapi tidak semua orang. Tidak semua orang timur. Tapi hanya karena memang orang melihat bahwa banyak orang timur bisa nyanyi. Anggapannya orang timur semua bisa nyanyi. Suara yang merdu-merdu. Jadi nggak semua orang timur itu pasti bisa. Ya mungkin karena makanannya mungkin ya. Makanannya singkong, jagung, jadi yang benar-benar alami ya, yang benar-benar pure ya. Oke. Tapi karena mungkin mohon maaf, karena orang timur tuh biasa nyanyi, karena kadang kan bisa rata-rata mohon maaf kan banyak kan yang mayoritas kan Kristen kan, jadi kan jadi biasa nyanyi di gereja iya kan, di komunitas gereja juga. Dan kalau orang timur tuh gitu, hampir sama ke orang Batak, di mana 2-3 orang berkumpul pasti ada lagu yang keluar di situ. Kalau kakak bos apa lagu favoritnya? Akhir cerita cinta. Akhir cerita cinta. Itu bisa nyanyi akhir cerita cinta. Nah, itu seperti di film Kakak Bos. Makanya nonton Kakak Bos ya. Terima kasih Kak Godfred sudah hadir di Talk is Fun kali ini. Sukses untuk karirnya. Terima kasih. Kita tentu
tentunya ada 1, 2, 3 dan semakin banyak keterwakilan teman-teman masyarakat dari Timur, tidak hanya di industri hiburan tapi dimanapun, ya kan, karena itu tadi menjunjung keberagaman dan kita semua adalah saudara, persaudaraan itu tadi ya. Baik, terima kasih Kak Godfred sudah hadir di Talk is Fun kali ini. Dan usai jeda kita masih akan kembali, pastikan Anda tetap bersama kami di Talk is Fun. Ya orang tuh juga harus tahu sih, tapi dia lucu waktu itu sempat aku ditawarin untuk sebuah brand. Oke, brand ini MC off air. Terus kayak kita suka banget nih sama cara kamu untuk membawakan acara dan lain-lain. Tapi ini lucu banget sih. Kamu bisa putih nggak ya? Kulit eksotis dan pembawaan yang hangat menjadi ciri khas dari Maria Christie, presenter televisi berdarah Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Latar belakang Indonesia bagian timur membentuk karakter penyampaiannya yang khas, lugas, dan komunikatif di layar kaca. Biasa, harus banget. Kehadiran Maria Christie di layar televisi juga membawa pesan keberagaman bahwa industri media terbuka bagi seluruh talenta di penjuru Indonesia, termasuk melawan beauty standard dan membuktikan bahwa kecantikan wanita Indonesia sungguh beragam, tak terbatas warna kulit dan bentuk wajah, namun memberikan warna dan khas yang berbeda-beda. Bila memang tak lagi cinta. Maria Christie juga menjadi inspirasi bahwa kerja keras, dedikasi, dan kualitas diri mampu membuka jalan di dunia penyiaran. Bukan kau dan dia. Oke, tamu saya berikutnya adalah sosok yang cukup sering warawiri di layar kaca, berkecimpung sebagai host di salah satu TV nasional, pembawaannya hangat dan yang pasti karakternya kuat. Dari Timur Indonesia sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Maria Christie. Hai Christie, apa kabar? Jauh banget ini. Dari gedung sebelah ya. Dari gedung sebelah diimpor langsung ke sini. Baik, puji Tuhan. Ketukannya apa kabar? Alhamdulillah baik. Thank you for coming. Terima kasih sudah invite. Kamu tuh asalnya dari mana sih? Kalau keturunannya adalah Nusa Tenggara Timur dan juga Maluku. Tapi aku tuh lahir di sini, besar di sini. My parents juga lahir di sini. Bahkan fun fact-nya kita lahir di rumah sakit yang sama di Jakarta. Nah, kalau udah ketahuan tuh ya rumah sakitnya bisa ibunya lahir tempat yang sama, anaknya tempat yang sama dan Catholic based udah pasti tahu. Udah tahu. Ya mana aku tahu. Di pusat Jakarta banget soalnya kan. Oke, kita berbicara mengenai sosok-sosok inspiratif dari Timur Indonesia. Walaupun kamu besar di Jakarta, tapi kan darah garis keturunannya kental sekali dari Kupang dan Ambon ya? Iya, Nusa Tenggara Timur NTT dan juga Ambon. Ya, oke. Perjalanan awal karir kamu sampai akhirnya titik atau berada di titik ini tuh kayak gimana sih? Kalau ngomongin karir profesional sebenarnya aku berangkat dari penyanyi Kak. Karena tahun 2010 aku ikut ajang kompetisi ibu dan anak. Lalu mulai dari situ sepertinya berkembang. Lalu suara emas dari Timur Indonesia. Betul, jadi tetap sebenarnya dari vokal dulu tuh berangkatnya. 5 tahun kemudian berkecimpung di pageant. Lalu pas dari pageant itu banyak kesempatan secara profesional yang terbuka di public speaking, nge-MC, terus juga hosting dan juga program-program lainnya sampai sekarang bertahan. Aku makanya lebih senang dikenal sebagai entertainer aja kali ya. Jadi ada TV hostnya juga, ada MC-nya juga. Aku tapi seneng nih kalau tamunya juga, sesama host sih. Gampang. Nyanyinya juga nggak lupa gitu loh Kak Tiffany. Ketika kamu masuk ke industri televisi as an entertainer gitu ya, itu tahun berapa? Mulainya pertama kali masuk layar kaca 2010. Habis itu lumayan berkarir. Kayaknya tahun itu sih Kak, karena dari situ tuh banyak loncatan yang lain, terus juga punya program. Tapi aku menjadi seorang Master of Ceremony itu dari 2004, kelas 4 SD. Jadi, jadi bibit itu dimulai bibit itu sudah ada karena aku kan sekolah Katolik. Terus ada momen dimana kalau kita tuh udah komuni pertama, kita tuh harus jadi panitianya lah. Ibarat kata di acara pensi, di acara Valentine, Christmas dan lain-lain. Terus waktu itu kayaknya aku yang kayak dijeblosin aja gitu kayak
siapa nih MC-nya? Mereka aja deh. Ya udah mau nggak mau kan, kayaknya itu yang kayak mulai mulai menjadi bibit yang terbitnya beberapa tahun kemudian di layar kaca Indonesia secara profesional. Oke, tantangan terbesar apa yang kamu hadapi ketika kamu masuk ke dunia ini? Ada kesulitan nggak? Beradaptasi kah gitu? Aku tuh pada saat aku menjawab pertanyaan ini, aku harus agak berpikir, kenapa? Apakah karena aku orang yang gampang lupa? Jadi mungkin pada saat penolakan aku udah kayak lupa aja. Tapi pasti banyak penolakan. Penolakan tuh bukan semata-mata maksudnya kayak langsung tolak gitu ya. Ketika mungkin kita berkompetisi dan kita tidak menjadi juaranya aja, itu kan merupakan sebuah penolakan juga. Dan proses yang aku jalani juga kan Kak. Jadi kalau misalnya tanya penolakan itu banyak, dan aku bersyukur bahwa aku melewati itu semua sih. Kamu pernah ada di atau ikut beauty pageant, Yes. kemudian sekarang juga berselancar di dunia-dunia yang kalau kita mungkin bisa bilang ini bukan pengkotakan, tapi mungkin didominasi dengan dan persepsi masyarakat Yes. harus kulit putih, Betul, iya betul. kan, rambut lurus dan segala Betul. macam. Pernah nggak kamu punya kesulitan untuk beradaptasi atau mungkin ada penilaian kayaknya kamu nggak pas deh di sini atau gimana gitu? Kalau adaptasi sih kayaknya mungkin aku enggak, tapi kayaknya karena warna aku tuh sudah sangat jelas, Betul. ya orang tuh juga harus tahu sih. Tapi dia lucu, waktu itu sempat aku ditawarin untuk sebuah brand. Oke, brand ini nge-MC off air. Terus kayak kita suka banget nih sama cara kamu untuk membawakan acara dan lain-lain. Tapi ini lucu banget sih. Kamu bisa putih nggak ya? Itu Gimana? tuh kayak kamu bisa putih nggak ya? Aku kayak sama manajer aku kita lihat-lihatan berdua. Mandi susu. Iya Pak, gimana konsepnya ya Pak? Jadi akhirnya pun aku juga nggak mengambil hal itu. Nah kadang-kadang kalau bertemu momen seperti itu aku juga bingung Kak. Karena warna kulit aku itu kan dia nggak mungkin ubah dong. Pasti dan nggak bisa. Kalaupun makeup juga kayak nggak mungkin juga. Mestinya menurut aku ya, ketika aku udah jelas dengan warna ini, ketika orang ini mempropose aku untuk membawakan acara atau membawakan programnya dia, ya dia sudah harus tahu bahwa siapa yang dia undang dengan karakter seperti apa. Tapi kalau penolakan-penolakan mungkin ada beberapa lah yang waktu awal-awal tuh meragukan. Tapi waktu itu aku mikirnya gini, orang itu punya hak untuk meragukan orang tersebut, dan orang yang diragukan juga punya hak untuk membuktikan apakah memang itu betul atau tidak. Dan kalaupun memang nggak jodoh, apa nggak cocok, ya nggak masalah juga. Iya. Apa salahnya? Karena aku yakin setiap orang itu akan bersinar dan mempunyai waktu dan caranya masing-masing juga sih Kak. Dan menjadi berbeda itu kan itu berharga, it's a value kan? Betul. Iya kan? Gitu Tapi kamu ya. tuh tough ya, iya nggak sih? Apakah itu juga bagian dari culture Nggak tahu, Kak. masyarakat timur nggak sih? Nah, aku tuh aku nggak tahu, coba sharing. kayaknya aku termasuk orang yang cuek sebetulnya. Jadi orang lain yang ngomong ke aku. Aku tuh oke. sebenarnya merasa kayak, lah bukannya orang tuh mesti kayak gitu ya? Oh enggak. Apalagi sekarang kan udah perbedaan generasi. Ketika aku juga kan maksudnya memulai bisnis dan lain-lain, aku berjumpa dengan orang lain, aku mencoba untuk posisi nge-handle orang. Oh ternyata banyak ya orang yang gampang menyerah. Aku baru tahu bahwa aku tuh termasuk orang yang tough yang kayak, oke, kalau nggak bisa jalan sini, kita cari jalan sini. Kalau memang belum Hajar sekarang, terus gitu. tapi aku juga belajar untuk tahu kapan berhenti. Kalau belum sekarang, oke kita tunggu dulu aja. Kita tunggu, kita kerjain yang lain, kita lihat nih kapan memang kita harus mulai lagi atau menggunakan cara yang lain. Mungkin mentality itu terbentuk karena situasi dan juga cara didik orang tua, dan aku juga sangat sangat tumbuh di komunitas gereja. Jadi kayak pelayanan itu juga membentuk karakter aku lumayan bertemu dengan banyak orang dan belajar bagaimana menghandle orang dan juga situasi-situasi tertentu. Oke. Jadi itu sih Kak. Apa nilai dari timur yang mungkin masih kamu bawa sampai sekarang? Walaupun kamu besar lahir di Jakarta, tapi kan itu it's in the blood, itu nggak akan pernah bisa hilang kan? Betul. Iya sih. Kenapa ketika ada pertanyaan itu comes to my mind adalah cara berjoget dan juga berdansa. Itu kan ya, tiba-tiba ada serius, tiba-tiba apa ketimuran ya. Cara berjoget dan juga berdansa. Kenapa? Tapi it's not only about berjoget dan berdansanya. Menurut aku, orang timur itu when it's come to music,
dan mereka cara menikmati kehidupan, cara merayakan kehidupan, menurut aku mereka sangat tahu bagaimana cara menikmati itu semua sih. Terutama kayak beberapa waktu belakangan ini aku tuh di FYP aku ada orang-orang timur, mama-mama timur yang ketawanya tuh khas banget. Aku nggak bisa tiruin, tapi itu tuh ada yang khas banget, dan aku kayak, oh ini orang timur tuh kayak gini. Tapi mungkin itu yang sesi funnya, tapi benar kata kamu bahwa orang timur tuh kuat-kuat banget sih. Karena kita tahu ya sekarang di 2026 pun situasi di Indonesia Timur, walaupun memang ada di beberapa kota-kota di Indonesia juga yang masa tertinggal juga sangat susah. Tapi ketika melihat bagaimana mereka bertahan untuk mendapatkan air bersih, mendapatkan pendidikan di daerah Papua yang ujung sana, ataupun di Nusa Tenggara Timur, itu membuat aku kayak wow, mentality seperti ini yang sebetulnya membuat mereka bertahan, membuat mereka hidup. Walaupun jarang terekspos media, tapi itulah menjadi kekuatan yang bisa dikatakan spirit of kekuatan dari Mutiara Timur kali ya Kak. Yeah. Mutiara itu kan juga dependennya dari kerang yang sebetulnya kalau kita lihat itu kan kotor, dan dia tuh juga kan Tapi itu punya nilai iya, kan, dan bukan dia zat-zat bersinar. Exactly, bukan Oke. zat-zat yang bersih, tapi dia bisa mengolah itu sendiri sampai dia punya kekuatan dan punya nilai yang beda. Oke, apa yang mau kamu sampaikan mungkin untuk mereka tidak hanya perempuan ya, tapi Yes. mungkin semua orang yang berasal dari timur pada saat ini menjadi berbeda dengan warna yang berbeda, tetap berharga. Aku cuma mau bilang sih, tetaplah melangkah dan tetaplah percaya bahwa apapun itu momennya, apapun itu sekarang yang lagi dijalani dan apapun itu mimpinya, kalau memang itu sudah digariskan dan memang membuat kita, pasti akan tercapai dan pasti akan bisa terrealisasi dengan baik. Bersabar dan jangan lupa untuk terus bahagia dengan menikmati kehidupan, berdansa, berpesta, dan juga pasti beribadah. Jangan lupa. Oke, terima kasih Maria Christy sudah hadir di Talk is Fun kali ini. Nanti gantian mungkin aku yang cancel nggak? Boleh dong, boleh banget. Kita jualan tiket ya Kak Tiffany di iTalk loh. Kemarin Indra Irama udah, sekarang Maria Christy. Ini lama-lama kita boyong satu-satu Iya, ke sini betul. ya. Saling silang. Saling silang, deket kan? Deket. Nah. Sukses untuk kasih, Kak karirnya. Tiffany. Kita akan sering ketemu pastinya. Betul. Sehat selalu, bahagia selalu ya. Cepet banget Kak judulnya. Sebab kau terlalu indah dari sekadar kata, dunia berhenti sejenak menikmati